Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan asmara kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Januari 2025, tahun yang baru. Oke, selamat tahun baru buat teman-teman Leo dimanapun kalian berada. Semoga diberikan keberlimpahan rezeki dan juga kebahagiaan tentunya untuk asmara. Hubungan ini adalah bacaan asmara ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu cocok, abaikan bila tidak. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Leo. Ada The Hermit, ada Three of Pentacles, Eight of Wands, dan juga Eight of Pentacles. The Hermit. Kamu mungkin lebih suka sekarang merenung, menyendiri, pengen me time, pengen relax, nggak pengen diganggu. Banyak pikiran ini ya, self-reflection. Mungkin kamu ingin mendapatkan pencerahan, lagi berkaca ini terhadap diri sendiri, pengalaman-pengalaman diri sendiri. Kenapa ya hubungan asmaraku seperti ini? Kenapa ya kehidupan asmaraku begini? Three of Pentacles. Ada bentuk kerjasama, quality. Saya ngerasa ini untuk beberapa di antara kamu lebih mementingkan quality di dalam hubungan. Dalam menjalin hubungan dengan seseorang, kualitas itu sangat penting buat kamu. Bukan saja dia cantik atau ganteng, tapi dia bisa bermanfaat. Maksudnya dia memiliki kontribusi ya di dalam hubungan. Bukan hanya terima-terima doang, tapi ada keterlibatannya di dalam membangun fondasi hubungan yang solid, yang fundamental, ada fondasinya. Fondasi untuk suatu hubungan yang gak cukup hanya mengandalkan cinta, tapi kudu harus ada kerjasama, ya kan? Harus ada juga kerjasama ini dalam hal finansial, misalnya si laki-laki perempuan sama-sama bisa membantu mengatasi masalah finansial, atau pekerjaan di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Untuk kamu yang pacaran, ya bisa jadi ini kontribusi ini ya jangan hanya aku aja yang antar jemput dia gitu ya kan, nelpon dia, setidaknya dia juga kasih kabar lah, atau dia tanyain aku juga keadaanku gimana, progresku di bidang aku kerja gimana. Dan ada Eight of Wands, ada kesibukan, ada banyak hal yang harus dituntaskan. Sepertinya kamu sibuk di minggu ini, lebih fokus mungkin kerja ya, memperbaiki karir. Dan Eight of Pentacles ya, memperbaiki karir, kualitas hidup. Kualitas hidup itu dulu yang lebih penting, sepertinya begitu. Oke, saya klarifikasikan untuk The Hermit, untuk Leo. Leo. Ada King of Cups, ada Two of Swords, dan juga ada Ace of Pentacles. King of Cups. Ya, kamu pengen menenangkan hati dan pikiran. Gak mau diganggu oleh kekacauan atau diganggu dengan suara-suara ribut. Kenapa saya ngelihat kamu sepertinya pengen tenang, pengen hati yang damai. Karena kamu menyadari bahwa ada kebimbangan dan dilema di dalam hati dan pikiran kamu ya. Di sini saya melihat ada semacam keterbatasan di dalam ini nih, keterbatasan energi untuk menyentuh hati nurani. Ya, seperti ada sesuatu hal yang belum kamu gapai. Nah, itu yang membuat kamu seperti kabur, nggak bisa melihat jelas mana yang terbaik untuk kamu. Tetap single atau membuka hati, memilih si A atau si B. Bisa jadi seperti itu dia prediksinya di sini. Simbol mata yang ditutup ini ya, dia nggak melihat sekeliling dia, nggak bisa melihat sekeliling dia. Kalaupun bisa intip-intip, samar kan, nggak luas. Nah, bagus ini di sini untuk The Hermit. Merenung, refleksi,
Dan ada King of Cups, ini bagus ya. Walaupun tadinya kamu mungkin agak samar-samar gelap gulita ya, pikiran, hati gelap gulita. Tapi pada akhirnya kamu memutuskan untuk menarik mundur dulu, self-reflection, menyentuh hati, dan juga menenangkan pikiran. Ace of Pentacles. Ya, gimana caranya supaya fondasi kehidupanku ini bisa stabil ya, bisa berkembang. Itu yang paling utama sekarang. Saya ngelihat ini ada beberapa di antara kamu dilema antara menjalin hubungan atau menetapkan prinsip untuk lebih fokus terhadap karir dulu. Ini mungkin yang membuat kamu dilema. Kalau aku fokus ke asmara nanti, aku jadi nggak fokus kerja, ke karir. Kalau aku terlalu fokus ke karir, sementara aku juga pengen memiliki pendamping. Oke, aku pengen juga memiliki pendamping karena di sini ada semacam rasa. Mungkin kamu ada rasa sama seseorang atau seseorang ada rasa sama kamu, lantas itu membuat kamu jadi dilema. Oke, untuk Three of Pentacles-nya, Three of Pentacles Leo, ada The Fool, ada Three of Swords, ada Five of Wands, ada sakit hati, ada konflik. Untuk beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan masalah ini, konflik dengan pasangan, sakit hati. Ada carelessness, innocence. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu kurang paham. Kamu mungkin ngerasa bahwa si dia nggak apa-apa kalau aku melakukan ini, aku kerjain ini. Tapi ternyata itu menimbulkan konflik di hubungan kamu dengan si dia. Ya, seperti ada sesuatu hal yang belum kamu pahami jauh mengenai seseorang. Dan itu yang menimbulkan konflik sih. Oke, the High Priestess muncul di sini, artinya kamu sepertinya perlu nih lebih peka lagi dengan pertanda-pertanda, body language, tatapan mata, atau mungkin mimpi. Kadang pasangan kita nggak langsung mengutarakan apa maksudnya, apa niatnya, apa maunya. Dia menunjukkan lewat sikap, gelisah, perasaan dia gelisah, nggak nyaman misalnya ya. Kamu bawa dia ke suatu tempat, dia ngerasa nggak nyaman di sana. Atau kamu mengundang beberapa teman, dia merasa nggak nyaman, sikap kamu yang mungkin yang membuat dia nggak ngerasa nyaman, ini yang perlu harus lebih peka lagi. Oke, untuk Eight of Wands Leo, ada The Wheel, ada Ace of Swords. Ups, dapat 2 nih di sini. Ya, saya ambil aja ya. Ada The Wheel, ada Ace of Swords, dan Five of Cups, dan juga The Moon. Ya, kalau sudah ada kartu The Moon nih, ini menandakan bahwa situasi itu masih samar, kabur. Masih belum pasti. Untuk memulai suatu hubungan, saya nggak merekomendasikan di minggu ini. Ya, atau dealing dengan seseorang yang berkonflik dengan kamu. Sepertinya kudu harus menenangkan hati dan pikiran dulu ya, supaya konflik yang terjadi ini enggak semakin besar. Karena kalau udah panas, udah berantem, panas nih, kalau terus dilanjut makin panas, bisa jadi berakhir gitu ya kan. Tapi kalau kita redam, udah take space dulu, ambil posisi jarak dulu untuk sementara waktu, dinginkan dulu ya, masuk kulkas dulu. Nah, dipikir-pikir dulu, tenang ya. Coba lihat dari perspektifnya dia, dari cara pandangnya dia, ditelusuri lagi ini. Kira-kira apa yang membuat ini kita jadi berantem? Kenapa dia harus tersinggung? Kenapa dia harus marah-marah gitu ya kan?
supaya bisa melihat dari posisinya si dia. Dan ketika sudah dingin, boleh dibicarakan lagi. Di sini saya lihat semakin kamu merenung, kamu akan semakin menyadari letak konflik masalah perasaan yang terluka ini di mana. Apa yang membuat kamu terluka, sakit hati. Kamu akan bisa melihat di situ. Oke. Ada Seven of Cups lagi. Wow. Ada semacam fantasi, imajinasi. Ada expectation. Mungkin ada harapan. Expectation itu seperti sesuatu yang kamu harapkan dan itu harus terjadi gitu. Dan ketika hal itu nggak terjadi, sakit hati kan. Ya, jangan too much expect on something. Kalau kita mau kehidupan hati dan pikiran kita itu tenang, jangan mengharapkan lebih dari situasi dari seseorang. Termasuk pasangan kita ya. Dari pasangan kita. Supaya nggak sakit hati gitu. Oke, ada Eight of Pentacles. Untuk Eight of Pentacles-nya, wow, muncul The High Priestess. Saya tadi tunjukkan The High Priestess kan. Seven of Wands dan juga The Sun. Iya, di sini ini bagus nih energinya. Ada The Sun. Wow. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan Aquarius nih kayaknya ya. Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Ya, ada juga yang dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus. Bagus ini energinya. Dia ini sosok yang intuitif. The High Priestess ini simbol energi yang intuitif, yang peka. Dia bisa terkoneksi dengan kosmos lewat alam bawah sadarnya ke bawah ke mimpi atau mungkin melihat pertanda-pertanda ya, body language. Dia ini sangat sensitif dengan hal-hal yang enggak lewat perkataan aja, tapi lewat tingkah, sikap, tatapan mata atau body language. Dia peka. Dan Seven of Wands ini bentuk energi yang tahan banting di dalam menghadapi berbagai masalah karena dia bisa menghealing dirinya sendiri. Dia bisa mengobati sakit hatinya sendiri. Bisa jadi ini adalah kamu. Walaupun kamu di sini sakit hati, kamu terluka, kamu dilema, buram semua tatapan kamu, pandangan kamu, buram. Kamu tahu bagaimana menghealing diri kamu sendiri, itu menarik diri dari keramaian, menarik diri dari sosial media, atau menarik diri dari energi-energi toksik. Ini dia, The Hermit ini ya simbolnya tadi ya. Di sini kamu sedang merenung, self-reflection, sedang mencari pencerahan. Ada Two of Swords, seperti ada sesuatu hal yang masih terbatas ya dari segi pengetahuan atau mungkin dari segi intuisi. Kamu ingin perdalam itu. Dan cara kamu di dalam memperdalam itu adalah dengan bermeditasi dan juga mencari pencerahan. The Hermit adalah simbol seseorang yang naik gunung dia. Naik gunung dia tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa melihat di bawah gunung itu lebih jelas lagi. Keadaan di bawah itu gimana sih? Gitu ya kan. Kadang juga kita di dalam hubungan kan, kita butuh me time atau space. Jangan terus sama. Supaya bisa melihat ini letak kesalahan di mana. Letak miskomunikasinya di mana? Letak ketidakmampuan kami di dalam bekerja sama itu di mana sih? Gitu ya. Oke. Wow, muncul lagi Seven of Cups lagi di sini ya. Ada Ace of Cups ya. Ekspektasi yang terlalu besar. Terkhusus untuk kamu yang ingin memulai hubungan dengan seseorang, jangan berekspektasi yang besar dulu ya. Jangan dulu menghayal yang tinggi. Aku pengen dapat sosok seperti Tom Cruise, dapat yang seperti ini. Fokus terhadap pengembangan diri, fokus healing diri dulu. Karena energi yang kamu bentuk di dalam diri kamu
akan menarik energi yang sama. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Leo. Ya agak lama ya. Saya perasaan saya seperti ada rasa-rasa curiga ini. Entah kenapa ya muncul seperti ada rasa curiga yang sedang mengintip-intip saya. Who knows? Leo ngerasa seperti dicurigai atau diintip sama seseorang. Oke, do you actually know how perfect you are? Tahu nggak kamu Leo, kalau kamu itu sebenarnya sempurna. Beberapa di antara kamu mungkin merasa ada yang minder ini. Kurang percaya diri mungkin ya. Kamu suka sama seseorang tapi bisa jadi ini seseorang yang kamu sukai ini nih di lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, ataupun di organisasi di mana kamu terlibat. Dia juga di sana ada terlibat. Kamu kurang percaya diri mungkin untuk menyatakan cinta sama dia, lantas ini membuat hati kamu jadi konflik batin. Aku ungkapkan apa enggak ya? Ketika dia bersama dengan yang lain, kamu jadi sakit hati, jadi sedih. Udah duluan orang lain misalnya, jadi sedih gitu ya kan? Gimana enggak orang lain duluan, kamu udah ke ini, ketekan sama rasa percaya diri dulu gitu ya kan? Yang paling utama di dalam asmara itu sebenarnya untuk memulai suatu asmara, mendapatkan seseorang yang baru, mendapatkan hatinya, rasa percaya diri yang perlu harus dibangun dulu ya kan? Kadang ada tuh orang dia nggak wow kali gitu dari segi fisik. Ini saya nggak bermaksud yang gimana ya, rasos atau gimana, enggak, saya nggak bermaksud seperti itu. Tapi dia bisa mendapatkan sosok yang ganteng, cantik, baik lagi gitu. Jadi dia nggak cuma ngandalin fisik aja, baik juga bisa dia dapetin. Karena apa? Ada attraction di sana, ada confidence. Orang yang percaya diri itu karena dia mencintai dirinya, dan otomatis attraction-nya itu kuat. Dia menarik energi yang dia idam-idamkan. Setidaknya akan menarik perhatian seseorang yang dia suka. Nah itu dia. Yang paling utama adalah confidence. Oke, untuk kartu yang keduanya, a smile is always a little bit like turning on a light. Ya, coba tersenyum dulu. Kamu suka sama seseorang, senyum. Sama semua orang juga senyum, ya kan? Gak ada salahnya senyum sama orang itu menebarkan pencerahan, menebarkan aura positif. Jadi orang lain tersenyum balik sama kita, kita kan jadi senang ya. Kalau kita punya masalah, kita muram terus muka kita, orang lain juga ngelihat kita, aduh, ini orang muram aja, seperti ketimpa apa, bebannya seperti apa gitu ya kan. Nah, kalau orang senyum sama kita, kita juga jadi bahagia ya kan. Bahagia ngebantu rasa sakit hati terobati, konflik batin terobati. Dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Saya ngerasa ini lebih cenderung ke self healing ya. Kamu sepertinya lebih condong energinya meminta untuk self healing, fokus untuk pengembangan diri, mungkin mengembangkan talenta skill kamu. Nah, setelah self healing ini sudah baik, fondasi keuangan baik, Two of Swords ini nggak akan muncul lagi di sini. Karena Two of Swords ini energinya dia ini kabur, samar. Dan ini cenderung menimbulkan rasa percaya diri yang kurang. Semangat jadi berkurang. Kalau semangat, rasa percaya diri udah berkurang, udah. Itu akan mempengaruhi segala aspek.
Oke, itu dulu yang perlu harus disembuhkan. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok sama kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan sampai jumpa. Goodbye.